Waktu pertama kali tim Eiger mengajakku untuk melakukan perjalanan ke Sulawesi dan mengangkat kain tenun, ada dua pertanyaan besar yang muncul di kepalaku. Pertanyaan pertama, memangnya masih ada ya orang yang membuat kain tenun dari nol, menggunakan alat dan teknik turun-temurun, di saat sudah banyak di pasaran kain tenun yang diprint menggunakan mesin? Dan pertanyaan kedua, kenapa kain tenun yang asli harganya mahal banget? Ada yang punya pertanyaan yang sama denganku? Semoga setelah menyaksikan video ini, pertanyaan-pertanyaan kalian bisa terjawab ya. Episode kali ini tentang perjalananku. Salini Rengganis bersama Eiger dan Toraja Melo menyuarakan apa yang harus disuarakan dari tanah Sulawesi. Inilah tentang perjalanan. Suara dari Sulawesi, episode Kain Bersuara. Tenun itu adalah perpaduan antara benang vertikal dan benang horizontal. Perkenalkan, Bapak Bimanto Suwastio, seorang mantan jurnalis, kolektor, sekaligus Ketua Wastra Indonesia yang kami wawancarai untuk menggali lebih dalam tentang kain tenun. Pada zaman dulu itu kain itu hanya untuk keperluan upacara, termasuk orang mati biasanya dibungkus dengan kain atau dipakai oleh orang tapi yang statusnya sudah tinggi gitu loh. Kalau orang biasa itu kainnya tuh ya tenunan dasar lah, kasar lah. Kita bicara fungsi memang sebetulnya hanya dua itu, fungsi ritual dan fungsi sebagai sandang. Kita bicara kain itu sebagai penunjuk status ya. Jadi orang kalau lihat itu langsung tahu itu, identitasnya langsung ada. Biasanya tenun itu selalu mengalami evolusi, selalu mengalami ada perkembangan lah, ada tambah apakah motifnya, apakah tekniknya, apakah fungsinya. Karena zaman dulu tuh orang jauh lebih banyak waktu daripada kita. Orang lebih jauh lebih sabar, jadi dia punya waktu untuk benar-benar bikin detail gitu. Kita ngomong misalnya tenun Toraja Paruki ini ya, ini sebetulnya susah banget bikinnya. Kelihatannya gampang, kecel gitu ya, kayaknya kok sederhana banget, tapi coba bikin. Karena dia tuh motifnya terbalik gitu loh. Kalau dulu orang mewarakan dengan elemen-elemen dari alam, misalnya buah lah, akar lah, kulit pohon lah, lumpur bahkan. Kalau dulu Toraja tuh patternnya terbatas sekali. Pattern itu kan diturunkan kalau masyarakat tradisional kan nggak ada catatan gitu, nggak ada itu. Mungkin di beberapa kebudayaan mungkin masih ada yang punya catatan, tapi kalau di Indonesia kebanyakan itu lewat tutur kan, lewat diturunkan kepada anaknya. Oh ini loh, saya kasih lihat nih, ini namanya motif ini gitu. Masalahnya kalau secara lisan gitu, seringkali orang lupa. Banyak pengaruh yang masuk lah. Kita lihat kain-kain Toraja tuh, kalau menurut penelitian itu ada pengaruh Dongsannya, ada pengaruh lokalnya, jadi ada pengaruh setupat, terus ada pengaruh Islamnya. Kain tenun yang bagus itu dibuat dengan cinta, dengan passion. Harus kain yang dibuat dengan kualitas bagus itu pasti dengan cinta bikinnya. Kalau dengan cinta itu pertama kita lebih teliti. Kita mementingkan bahwa itu secara visual akan bagus. Secara mutu bisa terjamin gitu. Tenun tradisional itu biasanya kan pakai namanya tenun gedok ya. Jadi tensinya itu diikat ke belakang gitu, ditarik oleh dan itu hanya terbatas karena dia hanya bisa bikin paling sampai 90 cm lah gitu loh. Tapi kalau modernisasi dengan alat tenun, misalnya tenun ATBM gitu, dia bisa sampai 2 meter, bisa 1,20, 2 meter, bisa, dia nggak perlu sambung gitu. Tenun sebagai karya seni, modernisasi itu agak pengaruhnya, dampaknya agak terlalu jelek ya. Misalnya penggunaan benang pabrikan, penggunaan warna
komersial. Tapi kalau untuk sebenarnya untuk kain yang untuk sandang biasa, saya sih oke lah. Kita bisa dapat sandang dan lebih terjangkau. Karena kain-kain yang dibuat dengan waktu yang lama pasti harganya jauh lebih mahal lah. Di beberapa culture itu pamali ya, laki-laki itu dia tidak boleh pegang indigo misalnya. Ada beberapa itu yang namanya pembagian tugas secara tradisional, bahwa menenun itu adalah pekerjaan perempuan, memasak itu pekerjaan perempuan, kerja di ladang itu pekerjaan laki dan sebagainya. Itu pembagian yang berlaku di beberapa suku ya gitu ya. Tapi sebetulnya makin kesini pembagian itu karena toh adatnya juga sudah agak luntur ya gitu. Udah semakin banyak kok yang sekarang yang laki-laki yang menenun. Kalau di Sumba kita lihat misalnya banyak yang menenun, walaupun sebetulnya masih janggal ya. Menenun itu adalah secara tradisional adalah pekerjaan yang dihakikatkan kepada perempuan gitu lah. Yang penting itu orang harus dikasih pengertian kenapa sih mahal gitu loh. Apakah mahal karena desainernya dia kasih harga untuk karyanya itu mahal gitu, atau itu nggak bisa kita ukur gitu. Tapi kalau kain yang sebagai karya seni itu kita bisa mikir aja, orang satu kain dibikin 3 bulan atau 2 tahun kadang-kadang. Penenun itu adalah yang paling penting gitu, bukan karyanya, penenunnya. Yang kuncinya adalah seharusnya masyarakat itu diedukasi untuk menghargai pekerjaannya gitu, level pekerjaan, level keterampilan yang digunakan, dan kita berjuang agar penenun itu dihargai, lebih dihargai lah. Bagaimana mereka mau produksi kalau nggak dihargai gitu loh. Sini, aku kenalkan dengan salah satu penenun yang kami temui di Kalumpang. Namanya Ibu Hermin. Selama beliau menjelaskan kain tenun yang menjadi ciri khasnya, beliau selalu memegang sebuah buku yang terlihat sudah cukup usang. Buku itulah yang menjadi acuan beliau dalam membuat pola kain. Ini Sekomandi kan termasuk warisan kami dari nenek moyang kami. Dan ada itu tadi sejarahnya saya bilang biar ditemukan di gambar-gambar di luar di hutan di mana dulu dia bisa penting untuk masuk di tanah. Sekarang kita bertemu dengan Ibu Nurmawati, penenun asal desa Rongkong. Ini tenun Rongkong hampir punah. Mulai 2016 diangkat kembali, 2017 berhenti, nanti 2018 mulai lanjut sampai sekarang. Dari tahun 2016 Iya. Ibu mulai lagi. Iya. Ibu tahu nggak dulunya ceritanya hampir punah tuh kenapa? Hampir purna karena satu-satunya tidak ada pembeli, bahan-bahannya sulit ditemukan, alatnya. Salah satu keunikan kami di sini untuk tenun Rongkong yaitu memberi bumbu dengan menumbuk benangnya. Memberi bumbu. Iya, ini kan ditumbuk dengan jahe, kemiri, bawang merah. Oh iya. Nggak tahu ini benar atau tidak. Jadi motif-motif dalam tenun Rongkong ini adalah background dari kehidupan masyarakat di sini begitu. Iya. Keren sekali Ibu. Kalau yang sebelah sini beda ya. Ini bukan. Kalau tenun. ini kain roto, awalnya kan roto dulu sebelum Islam di Rongkong digunakan untuk menutup peti. Tapi setelah Islam masuk di Rongkong sudah digunakan untuk dekorasi, digunakan untuk syal, digunakan untuk baju. Kan dulunya ini hanya digunakan
untuk kain penutup peti. Nah ya, tidak sembarangan juga orang dipakaikan dulu. Nanti setelah Islam masuk baru digunakan untuk dekorasi pesta-pesta, digunakan untuk shawl, dibikin untuk baju. Sekarang udah tahu kan kenapa harga kain tenun yang asli itu mahal. Para pengrajin yang mayoritas perempuan ini mengerjakan semuanya dengan kedua tangan mereka, tanpa mesin-mesin canggih. Dengan teknik dan alat yang turun-temurun dari orang-orang terdahulu, mereka menyuarakan makna Indonesia. Ketekunan mereka mampu mempertahankan warisan budaya bangsa. Tugas kita rasanya lebih sederhana dibandingkan apa yang mereka upayakan selama ini. Memberikan apresiasi yang layak dan bersuara agar lebih banyak orang yang menghargai. Bisa kan? Aku yakin kita pasti bisa. La